Ternyata setelah saya jalani, walaupun kesulitan ada sebenarnya, tidak ada yang tidak sulit, semuanya serba sulit. Tapi kalau kita dijalani dengan semangat, dengan penuh dedikasi, insya Allah semua akan terlaksana dengan baik atau tercapai dengan baik. Ini Untung baru sadar mengapa saat kecil dirinya dilarang sekolah oleh kedua orang tuanya. Ternyata kedua orang tua Untung tidak tega jika anaknya diejek karena cacat fisik. Sehingga isi dari perjanjian itu dilanggar oleh bangsa Belanda. Nama saya Untung. Saya lahir di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Saat ini saya mempunyai sebuah pekerjaan atau anggaplah semacam profesi. Saya mengajar di sebuah madrasah yang nama madrasahnya adalah MI dan MTS Miftahul Ulum. Dan itu kebetulan madrasah itu berada di tempat tinggal saya, yaitu di daerah Batang-Batang Daya, Batang-Batang Sumeneb itu. Nah, ini sampai saat ini saya mengajar di madrasah Miftahul Ulum ini masih dalam status honorer. Bagi kami status honorer, bagi saya status honorer itu tidak jadi masalah. Yang penting kami bisa berpartisipasi kepada masyarakat lingkungan di mana saya tinggal, agar supaya pendidikan di daerah kami itu tidak tertinggal, sehingga penduduk yang ada di lingkungan kami di desa Batang-Batang khususnya juga bisa bersaing dengan di luar Batang-Batang sana. Nah, harapan saya pendidikan ini untuk lebih digalakkan lagi atau lebih digiatkan lagi, karena kita tahu hanya pendidikan ya yang bisa menyelamatkan kita dan juga bisa menyelamatkan bangsa. Nah, itulah pentingnya pendidikan. Karenanya kami harap kepada semua tenaga pendidik, baik yang honorer maupun yang PNS, untuk tetap eksis mengemban tugas dalam pendidikan ini. Ayo kita berlomba-lomba untuk mencerdaskan anak bangsa, agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang tertinggal. Menjadi seorang guru adalah pilihan yang paling memungkinkan bagi kondisi Untung. Olehnya sejak kecil ia giat dalam mencari bekal ilmu. Meski tanpa kedua tangannya, pria kelahiran Sumeneb 28 Juni tahun 1970 ini tetap lihai dalam mengajar. Alih-alih khawatir para murid tidak bisa menerima kondisi dirinya, Untung justru sangat dicintai dan menjadi salah satu guru favorit. Nah, ternyata sebagai seorang pendidik itu memang butuh dengan dengan anggaplah dengan tenaga yang fresh, yang mana yang akan kita hadapi adalah siswa ya. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Kalau saya sih mengajar dulunya awalnya sih saya juga merasa tidak percaya diri ya, karena bagaimana saya harus menulis dan bagaimana saya harus menyampaikan kepada anak didik. Ternyata setelah saya jalani, walaupun kesulitan ada sebenarnya, tidak ada yang tidak sulit, semuanya serba sulit. Tapi kalau kita dijalani dengan semangat, dengan penuh dedikasi, insya Allah semua akan terlaksana dengan baik atau tercapai dengan baik. Memang ada kesulitan mengajar, kita harus belajar
juga kita harus mengisi dan lain sebagainya. Saya kira pekerjaan yang paling sulit itu menurut saya memang guru, karena guru harus menilai seseorang, sementara diri sendiri juga harus dinilai. Nah, jangan-jangan kita cuma bisa menilai orang, tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Ini yang sangat khawatir bagi seorang guru. Jadi seorang guru itu jangan hanya bisa menilai siswa, juga harus bisa menilai diri.